Yehezkiel pasal 45. Persembahan khusus, bagian kota, bagian raja. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka, dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus, yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya, harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota, harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di atas Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gerah, 5 shikal, ya, 5 shikal dan 10 shikal, ya, 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa, dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci, dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah, dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7, demi orang-orang yang berbuat dosa, dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi.
Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari, hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Dan untuk korban penghapus dosa tiap hari, seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Yehezkiel pasal 46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu. Dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercelah dan 1 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan 1 ekor lembu jantan muda yang tiada bercelah, serta 6 ekor domba dan 1 ekor domba jantan yang tiada bercelah. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 eva tepung dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap, harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor lembu jantan, dan 1 eva tepung diolah dengan 1 ekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar, pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercelah sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan, lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya.
supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Tempat memasak korban-korban. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh, di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke 4 sudut pelataran itu. Sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada ke-4 sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi ke-4 pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Yeskiel pasal 47. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belah suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu, di sebelah utara, dari Laut Besar terus ke Hetlon, sampai jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Sedat, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon, yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hazar Enon.
sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai air mata Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat laut besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Pembagian tanah Israel. Tanah inilah harus kamu bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu. Dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah.